Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita ke materi keempat ya, yaitu visite. Ya, jadi pelayanan farmasi klinik selanjutnya yaitu visite di rumah sakit. Ya, ini. Visite. Jadi setelah saya menjelaskan PRPO, rekonsiliasi, terus saya jelaskan juga konseling, lalu materi selanjutnya yaitu visite. Nah, ini saya ambil dari Permenkes 72, terus ada petunjuk teknis, sama kalian bisa cari ini ya, pedoman visite apoteker tahun 2011. Jadi seperti biasa, kita masuk ke definisinya dulu ya. Jadi visite itu apa? Jadi visite ini merupakan kegiatan kunjungan ya ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim, ya, tim tenaga kesehatan, sama dokter, sama perawat, untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung. Ya, jadi ingat, visite itu kunjungan ke pasien rawat inap, baik itu dilakukan secara mandiri atau bersama tim, ya, untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung. Nah, dalam kegiatan visite ini, kita juga lakukan, kita mengkaji ya masalah terkait obat ya. Jadi kegiatannya itu kita mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dari pasien, dan melihat apakah ada ROTD atau reaksi obat yang tidak dihendaki, terus meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, maupun teman profesional kesehatan lainnya. Ya, jadi itu hal-hal yang dilakukan dalam visite. Nah, siapa yang melakukan visite? Ya, visite itu dilakukan oleh dokter apoteker ya, bisa secara mandiri atau bersama tim, bersama dokter ataupun perawat ya, bersama apoteker, dokter dan perawat ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya bagi apoteker yang melakukan visite. Jadi biasa untuk rumah sakit yang ada apoteker farmasi klinisnya, nah yang melakukan visite itu adalah apoteker farmasi klinis ya. Tapi kalau misalnya belum ada apoteker farmasi klinis di situ, bisa semua apoteker mempunyai bisa ini untuk melakukan kegiatan visite ya. Nah, yang pertama, apoteker itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Ya, karena kegiatan visite ini tidak bisa kita masuk ke pasien tanpa mengetahui penyakitnya pasien apa, obatnya apa, ya seperti itu. Jadi kita harus punya pengetahuan yang lebih terkait pengobatannya pasien, terkait penyakitnya pasien, ya. Nah, minimal pengetahuan yang dimiliki itu adalah pengetahuan tentang patofisiologi, ya, tentang perkembangan penyakitnya, ya, perburukan penyakitnya, terus terminologi medis. Jadi nanti kalau misalnya di rekam medik ini kan visite itu kita membaca rekam medik dan menulis rekam medik. Jadi apoteker yang melakukan visite itu dia membaca rekam medik yang dibuat dokter dan menuliskan rekam mediknya sendiri berdasarkan hasil visitenya dan hasil dari rekam mediknya dokter ataupun perawat. Ya, seperti itu. Nah, terus otomatis di rekam medis itu kebanyakan pakai terminologi medis ya. Jadi kalau kita tidak tahu ya kita tidak bisa membaca apa yang dituliskan dokter di rekam medisnya. Ya. Terus ilmu farmakokinetik ya. Farmakokinetik itu ilmu yang membahas tentang nasib obat dalam tubuh. Jadi kita harus tahu obat ini absorpsinya bagaimana, distribusinya, metabolismenya, sama eliminasinya. Ya. Terus ada ilmu farmakoterapi, ya, ilmu tentang obatnya, farmakologi, farmakoekonomi, sama farmakoepidemiologi. Ya, ini minimal ya. Ya. Oke.
Nah, selanjutnya memiliki kemampuan dalam melakukan interpretasi data laboratorium. Ya, ingat, interpretasi data laboratorium. Ya, kalian kan sudah blok 5 ya, sudah melewati blok 5. Ketika kalian disuruh melakukan interpretasi data, kalian pasti sering di LO-nya ada mahasiswa mampu melakukan interpretasi data laboratorium terkait skenario. Nah, selama ini yang kalian lakukan misalnya tekanan darah segini, oh meningkat, terjadi peningkatan tekanan darah, terjadi penurunan kadar gula, terjadi peningkatan kadar asam urat. Itu bukan interpretasi. Interpretasi itu adalah ketika dia meningkat kejadian apa yang bisa terjadi atau penyebabnya apa biasanya. Ya, seperti itu. Nah, misalnya terjadi peningkatan kadar BUN, ya, ada data laboratorium. Itu bisa disebabkan oleh apa? Misalnya penggunaan obat hipertensi yaitu amlodipin. Ya, dilihat. Oh, pasiennya menggunakan amlodipin. Oh, jadi disangka bahwa peningkatan BUN-nya itu karena ada penggunaan amlodipin. Ya, seperti itu. Contohnya lagi peningkatan kadar kreatinin. Nah, ini mengindikasikan apa? Oh, adanya gangguan pada ginjal. Ada pemeriksaan tambahan tidak? Oke, perlu dilakukan pemeriksaan GFR-nya. Nah, itu nanti bisa kalian tuliskan di rekam medisnya. Ya, soalnya karena adanya peningkatan kadar kreatinin, coba periksa GFR-nya. Apakah itu terjadi gangguan pada ginjal atau misalnya obat? Ya, ada obat yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kreatinin. Nah, tulis di rekam medisnya obat ini meningkatkan kadar kreatinin. Ya, misalnya pasiennya sudah gagal ginjal CKD. Ya. Oh, ini obatnya tidak bisa digunakan pada pasien CKD. Tulis di rekam medisnya. Disarankan penggantian obat. Nah, ini karena bisa memperparah penyakit CKD pasien, ya, seperti itu. Terus mampu berkomunikasi efektif dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Ya, fungsinya ini apa? Karena kan visite kita berkomunikasi langsung dengan pasiennya, apa keluhannya, obatnya bagaimana, apakah ada efek samping setelah dia menggunakan obat, apakah obatnya diminum teratur, ya. Nah, kalau ke tenaga kesehatan lainnya, misalnya pada perawat atau pada dokter, kita rekomendasi, dok, bagaimana kalau kita mengganti obat ini dengan obat ini. Ya, karena misalnya tadi ya, obatnya bisa memperparah penyakit CKD-nya. Nah, itu kita harus mampu berkomunikasi. Otomatis dokter tidak akan langsung bilang, oh ya silahkan diganti. Tapi kita harus punya alasan. Nah, alasannya kita ini berdasarkan pengetahuannya kita. Ya, kalau dokter belum ini dengan alasannya kita bisa perlihatkan IBM-nya, evidence based medicine-nya. Bahwa ini loh dok, di sini ada penjelasan. Ya, seperti itu. Jadi jadi seorang apoteker itu apalagi di rumah sakit itu sangat bebannya itu sangat besar ya, tanggung jawabnya itu sangat besar. Dan apoteker salah satu star ya dari 9 star apoteker itu adalah long life learner. Artinya apa? Seorang apoteker kalau kalian sudah menjadi apoteker, kalian adalah seorang pembelajar ya yang seumur hidup. Jadi seumur hidupnya kalian itu harus diisi dengan belajar. Ya, karena apa? Terkait dengan kehidupan pasien, peningkatan kualitas hidup pasien. Ya. Oke, tujuan visite yang ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan pasien, perkembangan kondisi klinik, dan rencana terapi secara komprehensif. Secara komprehensif itu secara menyeluruh. Ya. Nah, yang kedua, memberikan informasi mengenai farmakologi, jadi obatnya untuk apa, farmakokinetik,
bentuk sediaan obat, regimen dosis, dan aspek lain terkait obat kepada pasien. Ya. Yang ketiga, memberikan rekomendasi sebelum keputusan klinik. Ya, jadi di rekam medik itu, kalau rekam mediknya dibuat sama apoteker, harus selalu di plan-nya itu harus dimulai dengan kata direkomendasikan atau disarankan. Tidak boleh langsung saya ganti obat ini dengan ini, tidak boleh. Ya, kita hanya memberikan rekomendasi. Ya, mau diterima sama dokternya, alhamdulillah. Mau tidak diterima sama dokternya, ya yang penting kita sudah merekomendasikan. Tapi pasti dokter akan menerima kalau misalnya memang alasannya kita tepat dan ada buktinya. Ya. Terus yang keempat, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait penggunaan obat akibat keputusan klinik yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi rekomendasinya itu baik sebelum keputusan dari dokter atau setelah keputusan dokter, tapi didapatkan bahwa ada masalah, maka dari itu kita berikan rekomendasi. Nah, itu tujuan dari visitor. Nah, manfaat dari visitor, yang pertama itu untuk meningkatkan komunikasi ya. Apalagi kalau visitornya itu sering-sering visitor terintegrasi atau visitor tim ya, antara apoteker, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Ya. Terus pasien mendapatkan obat sesuai indikasi dan regimen pengobatannya. Ya. Karena kita terjun langsung melihat keadaannya pasien, melihat keluhannya pasien, ya seperti itu. Apalagi untuk obat-obat pro-renata ya, yang diminum jika perlu, ya. Jadi misalnya obat-obat anti nyeri, anti piretik, nah itu kan diminum pada saat perlu saja ya, misalnya pada saat demam atau pada saat nyeri. Jika demamnya sudah hilang atau nyerinya sudah hilang, ya dihentikan obatnya, ya. Seperti itu. Jadi pasien mendapatkan obat sesuai, ya. Terus yang ketiga, manfaatnya yaitu pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dengan resiko minimal. Ya. Efek sampingnya minimal, kesalahan obatnya minimal, dan biayanya minimal. Ya, itu manfaat dari visitor. Karena kita selalu melihat perkembangan dari penyakit pasien. Ya, perkembangan pengobatannya. Oh, keluhannya sudah menurun seperti ini. Oke, obatnya ada yang dihentikan. Oke, atau ada dilanjutkan, ya seperti itu. Nah, dalam melakukan kegiatan visitor, fasilitas apa saja yang diperlukan? Nah, yang pertama kita perlu melihat CPPT dari pasien, yaitu formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi. Terus melihat formulir pemantauan terapi obat dari pasien. Ya. Terus kita harus juga punya referensi, ya, dapat berupa cetakan atau elektronik, misalnya formularium rumah sakit. Jadi kalau kita merekomendasikan obat, ya, merekomendasikan penggantian obat atau penambahan obat, itu kita lihat dulu dari formularium tersedia tidak obatnya di rumah sakit, ya, karena itu bisa memudahkan ya kita mendapatkan obat. Nah, lanjut ke persiapan visitor. Nah, yang pertama itu seleksi pasien dulu ya. Jadi kita ini pasien-pasien apa saja yang kita seleksi. Setelah itu pengumpulan yang kita mau visitor, terus pengumpulan informasi penggunaan obat, lalu pengumpulan data berupa keluhan dan hasil pemeriksaan pasien, lalu pengkajian masalah terkait obat. Nah, ini satu-satu kita bahas. Seleksi pasien. Nah, jadi yang di visita itu bisa pasien baru, ya, atau bisa pasien dalam perawatan intensif, atau pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat, atau pasien polifarmasi, atau pasien dengan kondisi khusus, misalnya gangguan hati dan ginjal, ya, atau pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai kritis, misalnya pasien dengan ketidakseimbangan elektrolit, ya, atau pasien yang mendapatkan obat dengan indeks terapi sempit, ya, atau yang berpotensi menimbulkan ROTD.
Ya, ini pasien-pasien yang bisa kita visit, ya, lakukan visit. Yang kedua, pengumpulan informasi penggunaan obat. Jadi kita kumpulkan informasinya, ya, datanya pasien, namanya siapa, nomor rekam medisnya, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ruang perawatan, nomor tempat tidur kalau ada, sama sumber pembiayaan. Sedia umum kah, asuransi kah, atau BPJS. Karena apa? Itu mempengaruhi nanti dalam rekomendasinya kita, ya, pemberian rekomendasi pengobatannya, ya. Terus keluhan, ya, keluhan utamanya apa? Keluhan atau kondisi pasien yang menjadi alasan untuk dirawat, ya. Terus riwayat penyakit saat ini. Jadi riwayat penyakitnya apa? Saat ini yang dia derita penyakit apa? Terus riwayat sosial, ya. Riwayat sosial, gaya hidup, ya. Terus riwayat penyakit terdahulu. Ya, tindakan-tindakan misalnya pernah operasi apa, ya. Terus riwayat penyakit keluarga. Misalnya adakah keluarga yang memiliki penyakit hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Terus riwayat penggunaan obat, ya. Jadi kita harus tahu obat-obat apa yang pernah digunakan pasien sebelum dirawat, ya, dan berapa lama dia menggunakan. Baik itu obat herbal, obat tradisional, obat sintetis, ya. Nah, terus informasi yang terakhir itu adalah apakah ada riwayat alergi atau ROTD. Ya. Jadi itu informasi terkait penggunaan obat yang harus dikumpulkan. Nah, lanjut ke pengumpulan data hasil pemeriksaan pasien. Ya. Nah, pemeriksaan pasien itu meliputi pemeriksaan fisik. Jadi kita harus lihat tanda-tanda vitalnya. Tekanan darah, suhu, nadinya, sama pernapasannya. Ya. Kalau ada tentang kajian sistem organ itu juga bisa dicatat, ya. Terus pemeriksaan laboratorium, ya. Kalau misalnya ada kreatininnya, SGPT, SGOT, semua itu dicatat. Terus kalau ada pemeriksaan diagnostiknya, ada USG-nya atau CT scan-nya. Terus gejalanya apa, ya, gejala dan tanda klinisnya, manifestasinya, diagnosis utama dari dokter itu apa, dan kalau ada penyakit penyertanya itu dituliskan juga, ya. Terus catatan penggunaan obat saat ini, ya. Jadi dia dikasih obat apa oleh dokter, ya. Terus catatan perkembangan pasien, yaitu kondisi klinis pasien yang diamati dari hari ke hari. Itu juga penting. Itu dikumpulkan, setelah itu dikaji masalah terkait obatnya. Apakah obat yang diberikan itu sudah tepat indikasinya, obat yang digunakan itu sudah tepat dosisnya, tepat rute pemberiannya, apakah di obatnya itu yang diberikan ada interaksi obat, dan apakah pasien mengalami efek samping obat, dan bagaimana biayanya, apakah sesuai dengan ya, sumber pembiayaannya pasien, ya. Oke. Itu untuk persiapan visitor. Ya. Nah, setelah itu dilakukanlah kegiatan visitor. Nah, kegiatan visitor ini tadi seperti saya bilang, ada visitor mandiri dan ada visitor tim. Kalau mandiri ya sendiri apotekernya, kalau tim itu bersama dokter, apoteker, perawat, ya, dan kalau ada tenaga kesehatan lainnya, misalnya analis atau apa, ya. Nah, yang pertama visitor mandiri, ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya antara visitor mandiri sama visitor tim. Kalau visitor mandiri, kelebihannya itu adalah waktu visitor itu disesuaikan dengan jadwal kegiatan lain. Ya. Terus bisa melakukan konseling, ya. Jadi sambil kita visitor, kita juga konseling pada pasien rawat inap, ya. Nah, terus dapat dijadikan persiapan untuk melakukan visitor bersama dengan tim tenaga kesehatan lainnya. Iya. Jadi kita sudah tahu sebelumnya ya,
keadaan pasien, obat apa yang ini. Jadi pada saat nanti kita melakukan bersama dokter, itu kita sudah lebih mampu berkomunikasi kepada dokternya. Dibandingkan kalau kita belum tahu sebenarnya ini pasiennya sakit apa, obatnya dikasih apa masalahnya terkait obatnya. Ya, jadi sudah ada istilahnya informasi sebelumnya. Ya. Nah, kekurangannya apa? Nah, kekurangannya itu rekomendasi yang dibuat terkait dengan peresepan tidak dapat segera diimplementasikan sebelum bertemu dengan penulis resep. Ya. Jadi kalau kita mau merekomendasikan obat, harus ketemu dulu sama si dokternya, dokter penulis resepnya. Tidak bisa langsung diganti. Nah, kalau pada saat visit bersama tim, ketika ngomong-ngomong ini, pasien mengeluhkan ada efek samping ini, kita lihat obat-obat ini aja, terus kita bisa langsung ngomong sama dokternya. Dok, bagaimana kalau obatnya ini diganti dengan ini? Dengan alasan ini. Nah, itu bisa langsung diganti. Perawat akan langsung ganti. Tapi tetap harus dicatat di rekam mediknya. Ya. Tapi kalau misalnya kita visit mandiri, ya kita catat di rekam medik, bikin SOP, nanti dokternya lihat, terus kita telepon dokternya, baru bisa diganti. Ya. Terus pemahaman tentang patofisiologi penyakit pasien terbatas, ya. Karena yang paham betul tentang patofisiologi pasien itu dokter, ya, karena dia memang membahas tentang penyakit, ya. Kita yang paling paham tentang obat. Jadi itu satu kesatuan, ya. Dokter patofisiologinya kita ini dengan pengetahuan farmakologi, farmakokinetik, ya. Itu. Nah, ini tahapannya, pelaksanaannya. Pertama, memperkenalkan diri kepada pasien, ya. Jangan lupa ini, ya. Ketika kalian berhadapan dengan pasien, selalu perkenalkan dirinya kalian. Perkenalkan, saya apoteker ini. Saya apoteker ini, ya. Nah, setelah itu mendengarkan respon yang disampaikan oleh pasien dan identifikasi masalah. Jadi tanya, apa keluhannya, bagaimana obatnya, apakah ada efek samping setelah menggunakan obatnya, ya, bagaimana cara minum obatnya, ya. Apakah ada perubahan setelah dia meminum obat, ya. Nah, setelah itu apabila ada masalah, ya, terkait obat, nah, diberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat. Nah, rekomendasinya ini nanti dituliskan di rekam mediknya, ya. Terus melakukan pemantauan implementasi rekomendasi dan melakukan pemantauan efektivitas dan keamanan terkait penggunaan obat menggunakan metode SWOT. Ya, nanti kita bahas apa itu metode SWOT, SOAP, ya. Nah, itu untuk pelaksanaan visita mandiri. Nah, lanjut ke visita tim, ya. Kita ke kelebihan dan kekurangannya dulu. Kalau kelebihannya dapat memperoleh informasi terkini yang komprehensif, iya. Karena ketika dia visita tim, ada dokter, perawat, ada apoteker. Dokter tentang penyakitnya, apoteker nyambung ke obatnya, perawat mungkin tentang misalnya kebiasaan-kebiasaannya, ya, misalnya pada saat ini pokoknya saling saling memberikan pendapatnya, ya, seperti itu. Terus bisa juga sebagai fasilitas pembelajaran, ya, jadi kita bisa menarik ilmu patofisiologi dari dokter juga bisa menarik ilmu farmakologi dari kita, ya, farmakokinetik dari kita. Oke. Terus dapat langsung mengkomunikasikan masalah terkait penggunaan obat dan mengimplementasikan rekomendasi yang dibuat. Jadi langsung diimplementasikan rekomendasi yang kita buat. Nah, kekurangannya apa? Jadwal visite itu harus disesuaikan dengan jadwal tim. Jadi tidak bisa kita misalnya hari ini, ayo deh visite, ini dokter ini, nggak bisa, karena dokter kan juga punya kesibukan lain. Ya, jadi waktunya itu harus betul-betul diatur sebaik mungkin. Nah, terus waktu pelaksanaan visita terbatas sehingga diskusi dan penyampaian informasinya kurang lengkap, ya. Karena dokter kan sibuk sekali, ya, apoteker juga sibuk. Tapi kan memang tugas kita
untuk visitor konseling ya dalam satu rumah sakit. Kalau dokter kan itu biasa dia kerjanya dalam dua rumah sakit sekaligus ya, belum lagi prakteknya. Otomatis waktunya itu sudah terbatas dalam satu rumah sakit itu, belum lagi polinya ya. Jadi itu ya, sehingga misalnya dalam satu pasien itu hanya berapa menit ya, jadi penyampaian informasinya kurang. Nah, itu bisa kita atasi dengan kita melakukan visitor mandiri. Jadi informasi yang kurang lengkap itu bisa kita lengkapi pada saat kita melakukan visitor mandiri ke pasien. Ya. Nah, ini pelaksanaan visitor tim sama memperkenalkan diri, terus mengikuti dengan seksama presentasi kasus yang disampaikan. Ya. Jadi setelah biasanya ya, setelah visitor ya, itu ada presentasi kasus biasanya ya. Presentasi kasus. Jadi itu kita ada presentasi kasus, jadi pasiennya seperti ini ya. Terus memberikan rekomendasi berbasis bukti berkaitan dengan masalah terkait penggunaan obat, terus melakukan pemantauan implementasi rekomendasi, dan melakukan pemantauan efektivitas keamanan terkait penggunaan obat. Jadi pakai metode SOAP. Menulis di rekam medik juga ya. Nah, setelah itu ada dokumentasi. Jadi pendokumentasian adalah kegiatan merekam praktik visitor ya. Jadi meliputi informasi penggunaan obat, perubahan terapi, catatan kajian penggunaan obat, jadi apa-apa masalah terkait obatnya ya, rekomendasinya kita sama hasil diskusi dengan dokter ya. Terus implementasinya apabila ada yang diubah ya. Terus dilihat juga hasil terapi setelah kita merekomendasikan penggantian obat. Ya. Apakah terjadi perbaikan atau bagaimana? Ya. Nah, pendokumentasian ini dilakukan pada lembar kerja praktik visitor dan lembar kajian penggunaan obat. Ya. Tujuan pendokumentasian kegiatan visitor pasien itu untuk menjamin akuntabilitas dan kredibilitas sebagai bahan evaluasi dan perbaikan mutu kegiatan sama bahan pendidikan dan penelitian kegiatan. Evaluasi ya, setiap kita selesai melakukan kegiatan untuk menilai ke tingkat keberhasilan dari kegiatan yang kita lakukan, itu harus dilakukan evaluasi. Ya. Nah, evaluasi untuk kegiatan visitor itu dilakukan dengan merekapitulasi. Jadi menghitung data masalah terkait penggunaan obat dan memformulasikannya serta mengkomunikasikannya dengan pihak yang berkepentingan. Ya, saya dokter, ya, atau orang-orang di KFT, ya. Terus evaluasi merupakan proses penjaminan ya kualitas. Nah, indikatornya indikator dapat dikembangkan dengan program mutu rumah sakit masing-masing. Ya, jadi indikator keberhasilannya itu ya ditentukan sama rumah sakitnya masing-masing. Ya. Nah, lingkup materi terhadap kinerja apoteker yaitu pengkajian rencana pengobatan pasien, dokumentasi pemberian obat, frekuensi diskusi masalah klinis terkait pasien, ya, termasuk bagaimana apoteker, rencana apoteker dan rekomendasi apoteker untuk mengatasi masalah terkait obatnya. Ya. Terus rekomendasi apoteker dalam perubahan regimen obat atau clinical pharmacy intervention. Nah, jadi ini semua evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja apoteker dalam melakukan visitor. Nah, sekarang kita masuk ke metode SOAP, metode assessment. Ya, terdiri dari kata subjek, subjektif, objektif, assessment, dan plan. Nah, assessment method, ya, subjektif dulu. Nah, ketika kita melakukan menuliskan SOAP, ya, dari dokter misalnya ya, kita melihat SOAP yang dibuat dokter, terus kita juga membuat asesmen SOAP. Nah, subjek, yang pertama kita tulis subjeknya. Ya, subjek itu adalah informasi yang hanya bisa didapatkan dari pasien. Jadi subjektif.
Ya, berisi apa? Identitasnya pasien. Biasa ditanya nama, berat badan, usia, ya, tinggi badan, ya. Terus gejalanya. Gejala yang dirasakan oleh pasien, ya. Terus riwayat penyakit dan pengobatan, ya. Terus riwayat penggunaan obat. Terus riwayat penyakit keluarga sama riwayat sosial. Ya, ini semua masuk dalam data subjektif. Ini secara teorinya ya. Karena kalau secara prakteknya apoteker menuliskan SOAP itu tidak sebanyak ini. Data yang dia masukkan dalam subjektif objektif itu hanya data yang betul-betul berkaitan dengan permasalahan terkait obat. Ya, nanti kita lihat contohnya. Tapi karena kalian masih belajar ini, kalian masih student, ya, student, kalian masih pelajar, jadi secara teori ini semua hal yang harus masuk dalam data subjektif. Jadi kalau kalian OSCE, terus kalian disuruh bikin SOAP, kalian masukkan ini. Identitas, gejalanya pasien apa, riwayat penyakit dan pengobatan riwayat penyakit dan pengobatan, riwayat penggunaan obat, ya, ini riwayat penyakit ya. Terus riwayat penggunaan obat, terus riwayat keluarga sama riwayat sosial. Ini semua yang harus kalian dapatkan dari pasien. Ya. Ditanyakan ke pasiennya ataupun kalian melihat catatan dari pasien, ya, atau melihat dari rekam medik pasien, ya. Nah, yang ini tadi ya. Nah, ini pertanyaan apa namanya? Setelah kita dapat ini, ya, dapatkan apa namanya informasi ini, lalu yang harus kita tanyakan itu apa ini ya? Ini ditanyakan yang harus kita analisis ya. Apakah usia pasien berkaitan dengan obat? Ya, misalnya dikasih obat ini. Apakah misalnya geriatri? Apakah obat ini cocok untuk geriatri? Nah, itu bisa menjadi masalah nanti. Kalau tidak cocok, ya cari obat yang cocok. Rekomendasikan obat yang cocok. Ya, terus yang kedua, apakah gejala yang dialami pasien itu sebelum atau setelah mendapatkan obat? Kalau setelah mendapatkan obat, ya berarti efek samping dari obatnya. Nah, itu juga bisa menjadi masalah. Bisa menjadi asesmennya kita. Ya. Yang ketiga, apakah pasien memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan obat? Jadi misalnya pasiennya punya hipertensi, punya penyakit asam urat ya, terus dikasih obat, ya, yang ternyata dia meningkatkan kadar asam urat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu masalah terkait obat. Nah, terus apakah pasien membawa obat dari rumah? Misalnya dilihat obatnya ini, oh ternyata yang menyebabkan misalnya dia sakit selama ini karena obat ini, ya, itu juga bisa menjadi masalah. Atau apakah pasien merokok? Jadi misalnya ada penyakit-penyakit, ada obat-obat yang misalnya farmakokinetiknya menurun, absorpsinya menurun karena misalnya dia merokok, ya, bioavailabilitasnya menurun karena dia merokok. Nah, itu juga merupakan suatu masalah, ya, oke. Nah, terus objektif. Isi objektif itu adalah hasil observasi, baik itu dari dokter maupun perawat. Ya, jadi yang kita tulis itu adalah hasil observasi. Nah, yang kita tulis itu adalah TTV, tanda-tanda vital. Tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu tubuhnya. Terus BB, berat badan, tinggi badan, dan BMI, body mass index. Ya. Terus diagnosa dokter. Diagnosa dokternya apa? Ya. Terus, nah ini tadi ya, kalau kalian bertanya yang identitas pasien, ini
ada sebenarnya yang menuliskan di subjektif, ada yang menuliskan di objektif. Kalau subjektif itu kalau yang kalian dapat datanya dari pasien, yaitu kalian tulis di subjektif. Ya, tapi kalau misalnya datanya kalian dapatkan dari rekam medik, ada di situ, ya kalian tuliskan di objektif. Ya, karena ini kan kalian tidak dapat dari pasiennya langsung. Tapi kalau pasiennya ngomong apa namanya, kalian dapatkan data dari subjektifnya, ya kalian tulis di apa, kalian dapatkan data langsung dari pasiennya, kalian tuliskan di subjektif, ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau semua angka-angka itu bagusnya dituliskan di data objektif, ya, seperti itu. Nanti saya baca lebih lanjut dan saya kasih jawabannya ke kalian, ya. Tapi setahu saya seperti itu. Tergantung kalian dari mana, lihat dari rekam medika atau dari pasiennya, ya. Nah, terus diagnosa dokter juga ditulis di objektif. Jadi dokter mendiagnosanya apa? Terus pemeriksaan laboratoriumnya, terus data diagnostiknya, pemeriksaan diagnostiknya, dan obat yang digunakan saat ini, obat yang diberikan oleh dokter saat ini, ya, pengobatan sekarang, ya. Jadi itu isi dari objektif. Nah, pertanyaan yang bisa muncul atau analisisnya itu, apakah obat mempengaruhi TTV? Ya, misalnya TTV-nya tekanan darahnya meningkat, nadinya cepat atau apa namanya, meningkat, ya, pernafasannya meningkat. Nah, itu apakah mempengaruhi, ada pengaruh dari obat? Nah, itu yang kita harus analisis, ya. Jadi pokoknya semua data yang ada di subjektif atau objektif itu kita harus hubungkan sama obatnya. Apakah dia obatnya mempengaruhi? Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau analisis selanjutnya, contohnya ya, apakah dosis obat membutuhkan berat badan atau luas permukaan tubuh? Ya. Terus apakah obat sesuai dengan diagnosis dokter? Ya. Terus apakah ada perubahan nilai lab setelah menggunakan obat? Ya. Terus apakah ada interaksi yang perlu diperhatikan pada terapi saat ini? Ya. Jadi ini semua yang menjadi analisis kita, poin-poinnya, ya, untuk melihat keterkaitan data objektif dengan penggunaan obatnya. Ya, sama tadi kalau ini analisis yang di ini untuk melihat apakah ada hubungan antara data subjektif yang didapat dengan obat yang digunakan oleh pasien. Nah, selanjutnya data assessment. Nah, data assessment ini berisi masalah terkait obat, ya. Berisi daftar DRPS atau drug related problem, masalah terkait obat, ya. Nah, ketika kalian nulis assessment harus diurutkan, ya, DRPS-nya itu menggunakan angka. Jadi misalnya 1 apa masalahnya, nomor 2 apa. Nah, urutan masalahnya ini dari masalah yang paling urgent, paling mayor, ya, paling mengancam nyawa atau terkait kondisi klinis. Ya, baru nanti yang kedua, ketiga yang paling minor. Nah, terus dapat disertakan alasannya, atau untuk pemula ketika kalian baru melakukan visita itu bisa menyertakan printout IBM-nya. Jadi biar apa namanya, dokternya yakin bahwa memang ada masalah terkait obat yang diberikan atau obat yang diresepkan. Nah, yang ketiga itu ini ya, ingat, asesmen hanya terdiri dari masalah terkait obat, tidak boleh di luar itu. Ya. Nah, ini contoh-contoh DRPS, ya. Contohnya ini obat diindikasikan tetapi tidak diresepkan. Atau obat diresepkan tetapi tidak digunakan. Ada obat, tidak ada indikasi. Ada indikasi, tidak ada obat. Ya. Terus obat tidak sesuai. Ya. Tidak sesuai dengan indikasinya.
Terus contohnya problem medik sudah teratasi tapi obat masih ada. Misalnya obat-obat Prorenata ya, maksudnya obat-obat yang digunakan jika perlu ya. Misalnya 3 hari itu dia sudah menggunakan asam efenamat, tidak nyeri lagi, tapi dia masih menggunakan di hari ke-6 ya, itu termasuk DRP. Terus adanya duplikasi terapi ya, atau polifarmasi. Terus terdapat terapi yang lebih murah, harusnya pasien karena misalnya dengan dia pasien BPJS, harusnya ada terapi yang lebih murah yang masuk dalam e-katalog, malah mungkin ada diresepkan obat yang tidak masuk dalam BPJS. Nah, itu bisa sebagai DRP juga. Terus obat tidak tercantum dalam formularium. Tapi kalau misalnya obat itu betul-betul diperlukan oleh pasien, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya obat itu ada yang lain, ya, dan tidak maksudnya ada jenis lainnya, ya, yang tercantum dalam formularium, nah itu bisa dimasukkan dalam DRP. Terus kontraindikasi, misalnya pada pasien hamil, usia, gangguan ginjal. Obat yang diresepkan itu kontraindikasi kepada pasien hamil, kontraindikasi pada gangguan ginjal. Ya. Atau pasien meminum obat lain selain diresepkan, itu bisa. Ya. Terus penggunaan obat untuk tujuan rekreasional atau masking effect. Ya. Nah, lanjut ke DRP selanjutnya, yaitu dosis salah. Jadi obatnya overdose atau underdose, overcompliance, undercompliance, terus interval pemberian yang tidak benar, tidak nyaman, dan kurang optimal. Terus DRP selanjutnya itu efek obat berlawanan. Ada efek samping, ROTD, ada obat yang menyebabkan penyakit, drug-induced disease, atau ada obat yang menyebabkan perubahan pada hasil lab. Nah, itu semua bisa jadi DRP. Nah, terus ada interaksi obat, baik itu obat dengan obat maupun obat dengan makanan. Nah, setelah assessment, lalu kita bikin plan-nya. Ya. Nah, plan itu terdiri dari 2 ya. Ada solusi DRP sama monitoring. Ya. Nah, kalau solusi DRP, nah ketika kita berikan plan itu, solusinya itu harus dalam bentuk rekomendasi. Misalnya tadi masalahnya, contohnya obat overdose, ya. Sedangkan pasiennya geriatrik, ya misalnya. Obat misalnya atorvastatin, simvastatin overdose 40 mg misalnya yang oleh dokternya, sedangkan pasiennya harus 20 mg, ya. Jadi solusinya itu adalah direkomendasikan pengurangan dosis pada obat simvastatin. Sebaiknya diberikan obat simvastatin dosis 20 mg dengan mempertimbangkan usia pasien, yaitu termasuk geriatrik. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi DRP-nya atau masalah terkait obatnya itu ada 3 misalnya, atau lebih dari 1, nah, urutkan rekomendasinya berdasarkan asesmennya. Jadi, solusi DRP-nya nomor 1. Tadi misalnya nomor 1 tentang overdose, ya. Solusinya tentang overdose. Nomor 2, misalnya ada interaksi obat, ya solusinya tentang interaksi obat. Ya. Nah, terus yang ketiga, berikan rekomendasi spesifik. Nah, kalian banyak yang OSCE-nya atau ujian praktikumnya itu tulis plan, misalnya sebaiknya direkomendasikan obat diganti. Hanya sebatas itu, tapi tidak secara spesifik. Kalau kalian merekomendasikan obatnya diganti, harusnya kalian catat direkomendasikan obat
misalnya obat simvastatin 240 mg digantikan dengan obat atorvastatin 40 mg 1 kali sehari. Ya, seperti itu. Jadi harus jelas. Kalau cuma ditulis direkomendasikan obat diganti, ya pasti bingung juga dokternya, ya diganti dengan apa. Ya, seperti itu. Nah, setelah kalian menuliskan solusi, kalian juga harus menuliskan monitoringnya ya. Nah, monitoring itu ada 2. Ada monitoring efektivitas, itu terkait parameter terkait, ya, sama monitoring efek samping. Contohnya kalau untuk monitoring efektivitas. Contohnya misalnya direkomendasikan memonitoring kadar HbA1c, ya, atau kadar GDS, ya. Nah, itu kan terkait dari efektivitas obatnya. Nah, GDS sama HbA1c kan itu untuk melihat efektivitas dari obat, ya, itu contohnya. Terus kalau yang monitoring efek samping, misalnya obatnya ini bisa menyebabkan udem, ya. Nah, terus di situ direkomendasikan memonitoring bukan direkomendasikan ya. Kalau monitoring bisa langsung ya. Monitoring terjadinya udem, ya, atau monitoring kadar asam uratnya, misalnya obatnya bisa menyebabkan terjadinya hiperursemia, ya. Seperti itu, ya. Jadi monitoring itu ada monitoring efektivitas dan ada monitoring efek samping. Nah, ini perbedaan antara SOAP yang dibuat dokter dan apoteker, ya. Kalau subjektifnya itu dokter keluhan pasien, pasiennya. Kalau apoteker itu keluhan pasien terkait obat sama riwayat penggunaan dan lain-lain tadi. Terus kalau objektifnya dokter itu hasil pengamatan, pemeriksaan, penunjang. Ini juga hasil pengamatan, pemeriksaan. Terus ada tambahan diagnosis dokter. Terus ada tambahan pengobatan sekarang, obat yang digunakan sekarang, ya. Kalau di asesmen, kalau di dokter itu asesmennya dia diagnosisnya apa? Kalau kita DRPS atau masalah terkait obat, ya. Kalau dokter plannya itu obat yang digunakan sekarang terkait dengan keluhannya, ya, sama hasil pengamatan pemeriksaannya. Kalau kita plannya itu adalah penanganan adanya masalah terkait obat, sama monitoring efektivitas, sama monitoring efek samping obat, ya. Itu perbedaannya. Jadi ini ingat ya, diingat baik-baik SOAP. Kalian pasti sudah sering ya. Tapi walaupun sering juga sering kurang lengkap, sering salah penempatan S dan O-nya, membuat asesmen juga tidak berkaitan dengan obatnya. Ya, jadi ditingkatkan lagi analisisnya kalian. Ingat, yang kita lihat ini adalah obatnya. Jangan fokus ke penyakitnya pasien, tapi fokus ke obatnya. Oh, obat ini bisa menyebabkan keluhan ini tidak? Obat ini bisa menyebabkan pemeriksaan terganggu pemeriksaan ini tidak? Ada efek samping tidak? Ada interaksi obat tidak? Ya, seperti itu. Nah, ini form Visita ya. Formulir pemantauan terapi obat. Ini riwayat penyakit sekarang, penyakit terdahulu, keluarga, ini semua yang diambil informasinya dari pasien. Ini hasil pemeriksaan, penggunaan obat saat ini, diagnosisnya. Nah, ini form SOAP, ya. Nah, ini contoh SOAP yang dibuat oleh farmasi klinik, ya. Subjek nyeri, keluhannya ya, GI, nyeri gastrointestinal 9 pas, mual, muntah, nyeri post-op sudah tidak, ya. Nah, objektif, bukan objektif. Riwayat pengobatannya cefadroxil, ya, metronidazole. Oh ya, ini objektifnya ya. Ini objektif post-op hari ke-7.
obat yang digunakan sekarang itu cefadroxil, metronidazole, ranitidin, sama asam mefenamic. Nah, dari sini bisa dilihat, oh dia sampai sekarang post-op-nya itu sudah hari ke-7. Ya. Berarti dia sudah menggunakan obat-obat ini sampai 7 hari. Ya. Nah, pada hari ini dia mengalami nyeri gastrointestinal. Kalau nyeri post-op-nya sudah tidak dia rasakan. Sedangkan post-op-nya sudah hari ke-7. Coba lihat obatnya. Ini obat antibiotiknya. Ya, ini kan diminum biasa sampai ini ya, sampai habis biasanya. Ya. Biasa 2 minggu, 14 hari. Ini juga antibiotik, biasa 14 hari. Ranitidin. Mual muntah, karena dia masih mual muntah, mungkin ada ini, karena asam, ada penyakit gastrointestinal. Nah, ini nyeri GI, kenapa bisa terjadi? Nah, sedangkan nyeri post-op-nya sudah selesai. Nah, coba lihat, ada penggunaan asam mefenamat. Oh, kenapa asam mefenamatnya sampai 7 hari digunakan? Sedangkan nyeri post-op-nya itu sudah hilang. Ya. Nah, jadi apoteker di sini melihat, oh, ini ada masalah ini terkait penggunaan asam mefenamatnya. Karena terlalu lama, akibatnya dia menyebabkan efek samping. Jadi efek samping NSAID pemakaian lama itu bisa menyebabkan nyeri pada gastrointestinal. Ya. Nah, direkomendasikan menghentikan asam mefenamat. Nah, ini ya yang saya bilang tadi harus jelas diganti dengan apa. Nah, ganti paracetamol 500 mg per 8 jam oral, berarti 3 kali sehari. Terus setelah dia memberikan solusi, ada juga monitoring tanda-tanda efek samping NSAID. Ya. Nyeri gastrointestinal, terus monitoring warna feses. Ya, karena kalau warna fesesnya berubah menjadi hitam atau merah, berarti ada pendarahan pada gastrointestinal. Ya, ini contoh SOAP yang dibuat oleh apoteker di rumah sakit. Nah, ini si SO-nya tidak terlalu banyak kan, sesuai dengan ininya saja. Masalah terkait obatnya. S-nya tidak semuanya dia masukkan, yang penting-penting saja. Keluhannya apa yang mungkin bisa terjadi akibat penggunaan obatnya. Ya, seperti itu. Sama ini diagnosisnya juga. Apa keadaan pasiennya. Ya, oke. Itu untuk materi visitor. Silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi materi konseling, PRPO, RKO, dan visitor, nanti kita sharing di kegiatan diskusi ya, kelas besar yang dengan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.